Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih semangat? Takbir! 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para habaib dan para ustaz dan ustazah semuanya, dan hadirin semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita termasuk salah satu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam aksi bela Islam, aksi bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran antum semuanya di siang hari ini menjadi hujah kita nanti di sisi Allah dan kita dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tentunya berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta aksi bela Islam, bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembacaan tilawah Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mufti Aziz Al-Hafidh, Imam Besar Masjid Raya Al-Falah. Kemudian kita lanjutkan dengan doa yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Mbah Bilal. Mbah Bilal yang termawon, karena beliau sepuh. Mbah napa Mas? Mbah napa Mas? Nah, beliau sepuh tapi semangatnya masih muda, ya. Kemudian kita lanjutkan, nanti akan disampaikan tata tertib aksi bela Islam, aksi bela Nabi Muhammad SAW oleh sekjen kita Ustadz Abu Zahra. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan ketua panitia yang sekaligus sebagai korlap acara ini, Ustadz Malah Hunayfi, dan kita lanjutkan dengan orasi-orasi singkat untuk membakar semangat kita, cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah SWT, langsung saja yang pertama kita akan mendengarkan, menghayati ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Mufti Aziz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, ya ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Siap semuanya? Kita coba dengan takbir sekencang-kencangnya. Takbir! Takbir! Alladzina yajhaduna ayatika rusulika dinika wa yukadzibuna rusulaka wa yasudduna an sabilika wa yata'alaika amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Allahumma ya Allah, azablah orang-orang kafir, tanamkan dalam jiwa dan hati mereka gentar, dan beratlah mereka berpecah belah. Dan siksalah orang-orang kafir ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikina, orang-orang penyembah patung, orang-orang penyembah orang, alladzina yajhaduna, yang menghinakan ayatmu, yang menghinakan rasulmu, yang menghinakan agamamu, yang menghinakan Quranmu. Azab mereka ya Allah, jangan beri kesempatan mereka bertebaran di muka bumi, dan azabmu tidak ada yang mampu menolak. Tolonglah kami umat Islam berhati bersama, bersujud bersama, bernabi bersama, agar mereka hadir dengan ikhlas membela nabimu, membela keagungan agamamu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kami selaku panitia, kami selaku ketua daripada korlap acara ini mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih sekali atas semuanya yang telah berpartisipasi demi kesuksesan dan kelancaran daripada acara di siang hari ini. Tak berkorban dengan hartanya, berkorban dengan pikirannya, berkorban dengan tenaganya, berkorban dengan waktunya. Mudah-mudahan kita mintakan kepada Allah, semua yang dikorbankan akan dibalas oleh Allah dengan surga-surganya ini kelak di akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih sekali, terutama dari seluruh ormas Islam Sragen dan juga seluruh elemen-elemen masyarakat yang telah hadir tengah-tengah kita. Tak lupa kepada yaitu mujahidah nisa yang telah berkorban semuanya datang ke sini. Tak lupa dari yaitu saudara-saudara kami dari mujahidah FPI yang jauh-jauh sudah datang ke sini. Semuanya kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Ya, mohon semuanya hadir di sini untuk yaitu berterima kasih kepada Allah telah menghadirkan di sini. Maka kami selaku korlap di sini mohon untuk semuanya menjaga diri, hati-hati dengan provokasi. Siapapun yang memprovokasi, tolong disingkirkan, serahkan kepada aparat. Betul. Siapapun yang coba-coba ingin merusak acara hari ini, ingin buat ribut di acara ini, tangkap, sudah serahkan kepada aparat. Betul. Siap mengamankan provokator, siap jaga acara hari ini. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Demikian dari kami, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustaz Bala Hunaidi, Korlap Aksi Bela Islam, Bela Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan kepada kita semuanya untuk senantiasa mentaati komando Korlap dan jangan terprovokasi. Hadirin semuanya, masih semangat? Masih semangat? Oke. Kita beri sambutan takbir dari pasukan-pasukan mujahidin semuanya, anak-anak penerus bangsa kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Oke, kita lanjutkan dengan orasi-orasi singkat. Saya mohon orasi singkat kurang lebih 5 menit. Yang pertama kepada Ustadz Kiai Haji Muslim, kami kasih kesempatan yang pertama, Masya Allah. Monggo Kiai Haji Muslim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang hadir pada siang hari ini, pertama kami ucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, berkat izin ridho pertolongan Allah bisa hadir di tengah-tengah ini. Saudara-saudara yang kami hormati, orang kafir bisa kemaki, bisa gembleleng, bisa menghina umat Islam, saudara-saudara, karena mereka saat ini sedang difitrah oleh Allah. Dia kaya-kaya, profesor, doktor, terdekat, dia jumlahnya banyak, saudara-saudara. Kita ini umat Islam ini minoritas, baru diuji oleh Allah pas-pasan, saudara-saudara. Untuk itu harus bersatu, harus bersatu yang bisa mengalahkan itu. Untuk itu pertama santai saja, nyanyi. Mari bersama-sama. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Monggo. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ceritanya awake dhewe minoritas diuji lagi pas-pasan, ojo do ceng-ceng gurweng, saudara-saudara. Hadise kiai berapa? Al muslimu akhul muslim yasuddu ba'duhu ba'da. Orang Islam itu suatu saudara, satu bangunan yang saling menguatkan. Ini mobil komando ini, eneng ini pipane nak cara desa gendeng-gendeng, eneng tempat duduknya, eneng bane. Nak satu di antara satu jod, roleng bodemu pamane gendengnya jur. Dan nangisor kowe kemaki, kowe tak yupi wis blosok dek ngibat. Kowe juga bisa, gendeng, kowe aja nyotot bae gendeng. Kowe nak aku tak jemboske ra usah, kowe wis blosok koderan dek gendeng. Jadi untuk itu umat Islam yang berada di ormas apapun harus bersatu, karena kita ini minoritas, saudara-saudara sekalian. Jumlah penduduk seluruh dunia kalau bertambah ada 8 miliar. Yang 6 miliar orang kafir, 2 miliar orang Islam. Orang kafir wis diikrot oleh Allah, kaya-kaya bersatu untuk menggempur umat Islam. Nanti kalau dibuka Quran surah Al-An'am sampai ketemu. Lalu umat Islam ini kadang-kadang sedikit karena tidak tahu ngaji. Mangane sedina ping 3 sampai ngajine ping seminggu pisan, ketemu ilmu ini. Jadi nek keadaan seperti ini ya kita harus sadar, nek didai diyoi isingi wong kafir, kita harus tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kiai Haji Muslim. Takbir, takbir. Bapak Ibu hadirin semuanya, kita hadir di sini dalam rangka untuk mengutuk keras siapa? Makron laknatullah. Betul.
Kira-kira masih ada yang pakai enggak nih produk-produk Perancis? Setelah aksi ini siap tidak memakai? Siap tidak memakai? Kita buktikan ya. Siap semuanya? Kalau kita tidak bisa jihad ke Perancis, tidak bisa memenggal kepalanya siapa? Macron. Kita jihad, kita matikan ekonominya. Semangat? Ya, kita lanjutkan orasi selanjutnya. Ketua PA 212 Jawa Tengah, Raden Jayendra Dewa, kami persilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan semangat. Takbir! 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 Ketika Macron mencaci maki baginda Rasulullah Muhammad SAW, saat itu tidak lama ada pencalonan presiden Amerika Serikat dan ada dua calon presiden. Yang satu adalah mereka memusuhi Islam, menolak Islam, yaitu adalah Donald Trump. Kemudian yang kedua ini adalah Joe Biden. Joe Biden di dalam orasinya ketika dia dalam pencalonan presiden, dia mengatakan bahwa silahkan umat Islam berduyun-duyun masuk ke negara Amerika Serikat. Silahkan umat Islam melakukan dakwah di negara Amerika Serikat. Itu adalah bukti bahwa Amerika Serikat sebagai negara demokrasi. Qadarullah, insya Allah Joe Biden menang. Allahu Akbar. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Joe Biden. Dan tentunya ketika apa yang dipidatokan oleh Joe Biden itu, insya Allah umat Islam yang ada di Amerika merasa nyaman di dalam berdakwah dan dalam mengembangkan agama Islam. Allahumma amin. Yang kedua, kabar gembira buat kita bersama. Insya Allah imam besar umat Islam Indonesia, Habib Muhammad Rizik Syihab, insya Allah besok hari Senin berangkat dari Saudi Arabia menuju Indonesia. Kami persilahkan di antara Anda semua yang punya waktu, punya kesempatan untuk hadir menyongsong, menyambut kepulangan beliau, dan insya Allah kami akan berangkat juga. Takbir! Pesan kami, saudara sekalian, saat ini kita mungkin terlalu gampang untuk mencaci maki mereka yang mencaci maki Rasulullah, mencaci maki mereka yang mencaci maki umat Islam, mencaci mereka yang mencaci maki tokoh-tokoh agama Islam. Tapi satu hal yang penting yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa kita sendiri umat Islam belum bersatu. Betul? Oleh karena itu saya ingin mengajak mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, apalagi tingkat dunia, marilah kita jadikan musuh besar umat Islam adalah perpecahan itu sendiri. Sepakat? Oleh karena itu ketika kita pahami bahwa musuh besar umat Islam adalah perpecahan, jangan gampang dipecah belah oleh siapapun. Jangan gampang dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin terus umat Islam itu terpecah belah. Bisa dipahami? Ya. Oleh karena itu saya mohon ya, jangan terlalu gampang untuk bisa dipecah belah oleh siapapun dengan berbagai dalih apapun. Ya, umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Itu kata kuncinya. Satu. Ketika umat Islam bersatu, semuanya akan selesai. Betul? Takbir! Sekali lagi pesan saya, marilah kita jadikan musuh besar
umat Islam, musuh bersama umat Islam adalah perpecahan itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh gampang dipecah oleh siapapun. Mereka yang cenderung untuk memecah kita adalah orang-orang bayaran. Meskipun mereka sedikit tetapi dibiayai oleh orang-orang yang punya banyak duit. Oleh karena itu sadarlah bahwa mereka akan terus berusaha memecah kita. Jangan gampang dipecah belah. Tetap ikatkan persaudaraan, tetap ikatkan ukhuwah kita. Insya Allah ketika kita terus berusaha untuk bersatu, Allah akan mempersatukan kita. Allahu Akbar. Ya, dan saya cukup sekian. Mudah-mudahan pesan singkat dari saya bisa kita pahami bersama bahwa musuh besar umat Islam adalah perpecahan, dan kita harus mengantisipasi bagaimana perpecahan itu harus kita antisipasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu. Ini kalau yang megang MC-nya nyala ini ya. Atau semangat Bapak Ibu. Masih semangat. Takbir. 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 Kita lanjutkan orasi yang membakar semangat kita. Ya, kita sudah simak bersama Ustadz Raden Jayendra Dewa, Ketua Dewan Tauhidi Provinsi PA 212 Jawa Tengah, yang insya Allah kita akan berangkat ke Jakarta dalam rangka menjemput kepulangan pahlawan revolusi akhlak. Yang semuanya, revolusi akhlak. Ya, siap sahabat semuanya. Oke, nanti kalau Habib Rizik sudah pulang hari Selasa, kita syukuran di rumah masing-masing. Siap? Siap semuanya? Untuk kebanggaan kita, siap? Oke, kita lanjutkan orasi selanjutnya kepada Kiai Haji dari Majelis Mujahidin Indonesia. Kok iya sih? Satu itu Pak. Cek. Halo? Cek satu. Cek. Cek. Cek satu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Bapak-bapak dan ibu semuanya, dan para ustaz-ustaz yang kami hormati, dan para adik-adik yang kami banggakan, terutama dari pondok pesantren, dari bermacam-macam pondok pesantren yang datang pada siang hari ini. Kita berada di alun-alun Sragen ini untuk apa, saudara sekalian? Kita ada tangkap ini tidak ada niat lain kecuali membela Rasulullah yang dilecehkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita jadi saksi hidup bahwa besok kalau besok kita sudah mati, ditanya oleh Allah, selama hidupmu kau gunakan untuk apa? Untuk apa di alun-alun Sragen? Ini sebab. Yang kedua antara lain, selama mudamu kau gunakan untuk apa? Yang tua saja datang, apalagi yang muda-muda. Mas Sarul pernah akul-akul pondok, anaknya kecil-kecil dari pondok tadi lari, lalu saya itulah calon pemimpin bangsa. Akbar! Saudara sekalian, di negara Prancis sekarang ini Islamnya sedang dilecehkan oleh Presiden Prancis, di mana Allah membuka mata, membuka rakyat Prancis, di mana istilah bahasa Jawa dilecehkan lah oleh rakyatnya sendiri. Mengapa?
di Prancis ada seorang pastor perempuan yang berada di Afrika Utara, negara Tunisia kalau tidak keliru atau di Aljazair, di mana di sana dia ditangkap karena berbuat tidak baik, kemudian ditangkap di negara sana. Dia mengatakan bahwa dia tidak diapa-apakan oleh petugas keamanan, disentuh saja dia. Untuk menebus itu, Presiden Prancis dengan modal besar mengeluarkan uang banyak sekali dan melepaskan tahanan Islam di Prancis. Akhirnya sebagai barter pastor ini dipulangkan. Apa yang terjadi saudara sekalian, bahwa pastor tersebut adalah pakai jilbab sekarang ini. Ayo bendera dikibar-kibarkan, biar kawan semangat. Bendera dikibar-kibarkan. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Bangkitlah! Kibarkan panggilan Mustafa, Gerakan dewa untuk agama, mencari Said di jalan Allah. kami berjanji demi Allah, relasi masa demi agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, melangkah dengan tanah, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur. Wahai para pejuang agama, bangkitlah! Wahai para singa-singa Allah, bangunlah! Musuh sudah di depan mata, lawanlah! Kejayaan menanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami dari Balai Dakwah Sragen bisa membersamai seluruh umat Islam di Kabupaten Sragen dalam acara aksi bela Islam, bela Nabi Muhammad SAW yang bertempat di titik 0 km di alun-alun Kabupaten Sragen. Pada kesempatan siang hari ini banyak seluruh ormas Islam yang mengikuti acara ini dalam hatinya tergerak untuk membela Nabi, karena Nabi kita dihina dan umat Islam diinjak-injak martabatnya, maka kita wajib hukumnya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kita bersama seluruh elemen umat Islam di Kabupaten Sragen, baik dari Forum Umat Islam Sragen atau FUIS, kemudian dari Muhammadiyah, dari Al-Islam, dari Majelis Mujahidin, semuanya, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah bisa membaur bersama dalam aksi bela Islam dan bela Nabi ini. Nanti di akhir acara kita akan menyaksikan teatrikal ataupun pertunjukan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan dibakar atau dipenggal kepalanya di alun-alun Kabupaten Sragen ini. Demikian laporan dari tim media dari Balai Dakwah Sragen. Semoga bisa bermanfaat untuk umat Islam seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang pada mereka semuanya, betul. Dan perang yang menjaga Nabi, yang menjaga Allahumma najina wa asatidatana
وعلماءنا من القوم الظالمين اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين وسائر أعدائك أعداء الدين بعزتك يا قوي يا متين اللهم اهدهم عددا وقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا بعزتك يا قوي يا متين ويا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلوا على النبي اللهم صل على Masya Allah, pejuang kita dari Al-Islam Sragen yang diwakili Ustaz Ma'ruf yang sudah membakar semangat kita semuanya. Masih semangat? Masih? Takbir! Oke, kita lanjutkan orasi selanjutnya pada Ustaz Sigit dari Luis Kota Surakarta. Kami persilakan Ustaz. Kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum lama kita dikejutkan lagi oleh orang-orang sombong kafir laknatullah dari Prancis, Emmanuel Macron, yang hari ini kebetulan menjadi presiden Prancis, yang dengan sombongnya berani mendeklarasikan dirinya melindungi siapa saja yang berekspresi, bahkan kalau menghina Nabi, menghina umat Islam, melecehkan Nabi, dia siap melindungi. Maka kita katakan dari Sragen ini, kita siap membenggal, kita siap memenggal orang-orang yang menghina Nabi. Siap apa siap? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Karena tidak lain kecuali hukuman bagi para penghina Nabi adalah terhunusnya pedang dan harus dibunuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ini Macron tidak hanya menghina, tapi berani melindungi para penghina-penghina. Dan bagi kita itu lebih jauh daripada sekedar menghina. Karena dia pasang badan, berani melindungi warganya yang berekspresi menghina Nabi Muhammad SAW dan juga melecehkan umat Islam. Maka kita bersolidaritas terhadap umat Islam yang ada di Prancis. Tapi kita ingatkan warga Sragen yang kita hormati, siapapun dimanapun di muka bumi ini tidak boleh ada orang yang dengan bebas menghina Nabi, melecehkan Islam. Maka kita di Sragen ini, alhamdulillah bersyukur kita terpilih dari sekian penduduk Sragen untuk menyuarakan kebenaran ini. Tidak penting berjumlah berapa kita, tapi sekecil apapun kontribusi dan peran serta kita, semoga menjadi hujah kelak di hadapan Allah Ta'ala. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi sekali lagi, hukumnya, syariatnya adalah dibunuh barang siapa yang menghina Nabi, menistakan Nabi, melecehkan Islam. Jadi siapapun orangnya, pemuda Islam, remaja, orang tua, berangkat berkelompok atau sendiri-sendiri, tanpa harus izin imam, tanpa harus izin presiden, tanpa harus izin amir jamaah atau apa saja, seorang-seorang, individu-individu boleh berangkat langsung untuk memegal leher sang penghina Nabi. Allahu Akbar! Maka mulai sekarang kita perhatikan bahwa umat Islam siapapun saja tidak boleh berdiam diri manakala nabinya, agamanya dihina.
Karena ini bagian dari iman kita, tuntutan akidah kita. Jadi inilah wujud hari ini, siang hari ini, bersama-sama kita berkumpul di sini untuk menyuarakan kebenaran ini. Semoga Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita untuk berani senantiasa membela agama dan nabinya. Allahu Akbar. Kemudian hari ini banyak bermunculan para munafik-munafik yang sok bijak, kemudian serta-merta seolah-olah mengungkapkan ajaran Islam dengan rahmatan lil alaminnya, dengan kemudian mencoba melunakkan syariat ini dengan kebijakan pribadinya, bahwa menghina Nabi itu bolehlah sekedar kita maafkan, bolehlah sekedar itu toleransi, itu ekspresi dan sebagainya atas nama hak asasi manusia dan entah apalah. Tapi yang jelas kita wajib untuk marah tatkala Allah dan Rasulnya dihina. Allahu Akbar. Itulah marah yang sesuai syariat, itulah marah yang disyariatkan, itulah marah yang diwajibkan. Bahkan kalau kita tidak marah, maka keimanan dan akidah kita dipertanyakan. Di mana engkau, wahai pemuda-pemuda Sragen, wahai orang Islam, wahai muslimin Sragen, manakala ada orang yang sangat sombong, lantang menghina nabimu, manakala ada orang-orang sombong menghina dan melecehkan agamamu, maka hari ini, walaupun hari ini kita baru bisa berteriak, kita baru bisa berdiri, menambah jumlah di sini, menambah jumlah, tapi di hadapan Allah Ta'ala itu besar pahalanya. Allahu Akbar. Mungkin di mata manusia ini adalah hal yang remeh-temeh. Kita berteriak, kita berkumpul, insya Allah ini merupakan hujah kita nanti kelak di hadapan Allah Ta'ala. Demikian, sekali lagi, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Penggalarus. Ini hukumannya setimpal bagi penghina Nabi, saudara. Ini sudah merupakan kesepakatan seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, untuk siapapun yang menghina, melecehkan baginda Muhammad SAW, hukuman yang setimpal di siapapun mereka, tidak peduli, saudara. Mau orang Islam sendiri, mau dia orang Islam sendiri, kalau coba-coba menghina Nabi, melecehkan Nabi, menghinakan martabat Nabi, hukuman yang pantas diapakan? Bunuh, saudara. Bunuh, saudara. Maka kalian harus siap, biar nggak ada lagi penghina-penghina. Kalau penghina dibebaskan, penghina dihukum dunia, hanya di penjara, saudara, dia keluar menghina lagi, betul? Betul. Maka tidak ada yang setimpal lagi. Bagi penghina wajib dibunuh, ditebas lehernya, betul? Setelah itu dia tidak menghina lagi, saudara. Sebagai efek jerah untuk siapapun kalian, dengarkan telinga kalian. Mau siapapun kalian, coba-coba hina Nabi, coba-coba lecehkan Nabi, coba-coba rendahkan martabat Nabi, maka hadapi pedang-pedang orang Islam, betul? Hadapi pedang-pedang muslimin, betul? Pedang-pedang mujahidah, betul? Dan pedang kalian untuk menyambut para penghina-penghina Nabi, tebas leher mereka sekalian, betul? Takbir! Takbir! Ayat Nabi. Saya sampaikan kepada saudara kita di sana, ya, di Prancis, siapkan pedang-pedang kalian. Kalau kalian ketemu mercon bantingan ini, siapa namanya? Siapa namanya? Mercon bantingan laknatullah. Kita sampaikan kepada saudara-saudara Islam di Prancis sana, siapkan diri kalian, asal pedang-pedang yang tajam,
siapapun yang ketemu dengan Macron, si mercon bantingan ini, maka siapkan pedangnya, ya, tebas lehernya sampai putus, betul? Dan siapapun yang coba-coba melindungi daripada penghina-penghina Nabi, wajib juga hukumnya dipenggal, saudara, betul? Kalau tangan kita nggak bisa penggal, saudara, tangan kita nggak bisa penggal mereka karena jauh, maka Anda wajib bilisan, teriak yang keras, teriakkan untuk yaitu melawan mereka, saudara. Teriakkan yang keras untuk boikot produk-produknya, betul? Siap boikot produknya? Siap untuk tidak beli produknya? Siap beli produk-produk muslim? Siap berhijrah pada produk muslim? Betul? Siap? Jadi sekarang takbir! Takbir! Karena apa? Kalau Anda tetap membeli produk mereka, mereka semakin kuat, mereka semakin kaya, mereka punya modal untuk menghancurkan kita, saudara, betul? Maka mulai hari ini kalian haram untuk membeli produk-produk mereka, saudara, betul? Siap untuk tidak beli? Siap untuk yaitu membeli produk-produk Islam? Siap pindah produk Islam? Takbir! Takbir! Yang terakhir, jabiyati, saudara, hanya dengan hati, saudara, ya, walaupun dengan hati, ulama-ulama bersepakat harus hatinya ingkar, saudara. Kalau sampai ada orang Islam, ya, dia sudah nggak bisa bergerak dengan tangannya melawan, nggak mau dengan lisannya, dia hanya dengan hatinya, tapi hatinya nggak ingkar, justru membela mereka, justru keluar-keluar di medsos bahwa Nabi kami menyuruh untuk memaafkan yang melecehkannya. Bahkan hari ini saya makan makanan daripada mereka. Ini kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Menghina tidak? Kalian marah tidak? Sakit hati tidak? Maka tidak ada yang lain, lawan, saudara, betul? Apa? Lawan. Apa? Lawan. Apa? Lawan. Betul, berarti lawan. Lawan. Kalau ada orang Islam ngaku-ngaku Islam, saudara, padahal Nabi merintahkan ada kemungkaran. Ya, saya tanya di sini, menghina Nabi kemungkaran bukan? Menghina Nabi kemungkaran bukan? Kejahatan bukan? Makar bukan? Makar, saudara. Menghina Nabi makar, saudara. Menghina Nabi kejahatan, saudara. Menghina Nabi adalah suatu kejahatan, saudara. Maka kalau sampai ada orang menghina Nabi Muhammad SAW, sementara saudara Islam yang lain membela daripada menghinanya, ini orang, saya tanya, imannya benar atau tidak? Imannya kuat atau tidak? Perlu dipertanyakan imannya, saudara, ya, perlu dipertanyakan imannya. Karena apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya di antara kalian ahadakum belum dikatakan beriman, ya, hatta akuna ahaba ilaih, bahwa di antara kalian semua orang-orang Islam belum dikatakan sempurna iman kalian, hatta sehingga kalian ahaba, cinta kepada Nabi, ya, lebih cinta kepada Nabi daripada pada siapa? Daripada walidihum, daripada yaitu orang tua kalian, wa walidihi, daripada anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia, saudara. Maka taknya di sini ada orang Islam ngaku iman, nabinya dihina, dia lebih cinta daripada ormasnya, daripada nabinya. Kira-kira imannya sempurna tidak? Sempurna tidak? Kalau ada orang ngaku Islam, ya, kiainya dihina dia marah, Nabi dihina dia diam, kira-kira iman sempurna tidak? Tidak sempurna, saudara. Gak ada orang Islam ngaku iman, ormasnya dihina, kiainya dihina, pemimpinnya dihina, tokohnya dihina, dia marah luar biasa, saudara. Tapi ketika nabinya dihina dia diam, kira-kira imannya sempurna tidak? Sempurna tidak? Perlu dipertanyakan, saudara. Dan ini terjadi, saudara. Banyak orang Islam yang justru membela penghina Nabi, betul? Banyak ormas Islam
yang justru melindungi mereka, betul? Ada ormas Islam yang justru membela mereka, betul? Kalau begitu, ini sempurna enggak imannya? Sempurna enggak imannya? Tidak sempurna, saudara. Maka dari itu, siapapun yang ngaku Islam kalian, siapapun yang ngaku cinta pada Nabi, ketika Nabi dihina, maka kalian wajib marah, betul? Nabi dihina marah tidak? Marah tidak? Betul? Wujudkan marah kalian dengan memboikot produknya, betul? Wujudkan marah kalian dengan asap pedangnya masing-masing. Nanti kalau ada di NKRI penghina Nabi, maka kalian wajib main hukumnya, wajib pribadi-pribadi mencari dan bunuh, betul? Bunuh. Siap. 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 Betul. Betul. Demi membela baginda Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu terakhir, mari kita semuanya kuatkan, ya, kuatkan, rapatkan barisan. Ini orang-orang kufar sudah menata kekuatannya 24 jam untuk yaitu mengucapkan tabik kita, untuk merusak kita dengan harta, pikiran, tenaganya. Maka Anda hari ini persiapan, jangan membeli lagi produk-produk mereka, belilah produk-produk Islam, belilah produk-produk kita sendiri, produk-produk anak negeri, biar kita bisa bangkit berjuang, membela Nabi, membela agama kita, betul? Ya berjuang, ya bela Nabi, ya bela Rasul, ya bela agama, takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Suaranya semakin kecil ya. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Masih. Ayo sebelum triatikal kita mulai, kita coba tes kecintaan kita dengan Rasulullah SAW. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri-istrinya, pernah kita semua bernasabnya dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Atyaru tasyadu wilayah lil maulidi. Nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pada hari ini kami dari Forum Umat Islam Sragen atau UIS mengadakan aksi bela Islam, bela Nabi Muhammad SAW, boikot produk Prancis. Hari ini kami mengundang seluruh ormas Islam yang ada di Sragen, pondok pesantren, majelis taklim, takmir masjid, dan semuanya berbagai elemen ormas Islam di Sragen kita undang, kita kumpulkan bersatu untuk membela Islam, bersatu untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Sragen ini. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga orang yang telah menghina Rasulullah, baik itu Presiden Macron ataupun orang-orang yang seperti mereka, disadarkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Jika ternyata tidak mau sadar, tidak mau diberi petunjuk, kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah kirimkan azab, bencana, bala kepada mereka. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita, usaha kita dalam rangka membela Islam, dalam rangka membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimanapun Anda berada, saya selaku perwakilan dari Forum Umat Islam Sragen mengajak kepada semua umat Islam Sragen khususnya, mari kita bergerak, mari kita bergerak untuk membela Islam, untuk menyelamatkan Rasulullah, untuk membela nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi amal soleh kita semua, dan semoga ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pedang-pedang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Pernyataan sikap Forum Umat Islam Sragen terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Satu, mengecam dan mengutuk keras. Pernyataan dan sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron, laknatullah alaih, yang telah menista agama Islam dan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, mendorong dan mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Prancis dan pulangkan Dubes Prancis sekarang juga. Tiga, mendorong dan mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk bersama-sama rakyat Indonesia memboikot produk-produk Prancis. Empat, menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan persekusi, diskriminasi terhadap ulama, habaib dan aktivis. Kelima, menyerukan kepada umat Islam Sragen dan umat Islam seluruhnya untuk memboikot produk Prancis sekarang juga. Enam, menyerukan kepada umat Islam Sragen dan seluruh umat Islam Indonesia untuk
Evolusi agama. Evolusi agama. Evolusi agama. Evolusi agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Forum Umat Islam Sragen 6 November 2020. Ketua Ustadz Ala Hudayfi. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan memegang kepala Makron Lanatullah alaih. Kami tawarkan kepada peserta siapa yang sanggup menggal. Siapa? Saya yang sanggup. Takbir. Siapa yang sanggup? Ayo sampai sanggup. Hitung 1 sampai 3. Angkat tangan paling cepat. Duduk tangannya. Kita hitung. Wahid, Ismail, Zarza. Saya minta tolong. Antum dan yang menggal dan yang Pakistan Bani. Antum dari mana? Jambi. Dari Kali Jambi. Ya. Dari organisasi. Dari Masya Allah ya. Beliau nama siapa? Nama. Antum. Oke, namanya siapa namanya? Sarmadi, Masya Allah ya. Semoga ini menjadi hujah nanti di akhirat nanti. Amin Allahumma. Kita siapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan kita penggal kepalanya. Penggal sekarang. Sekarang bukan.